Kisah Nabi Adam alaihi salam. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan berbunuhan. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa patuh dan mengagungkan namamu. Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk, kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah, kata iblis menyombongkan diri. Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari sorga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Iblis berkata, wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari sorga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkan permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti. Permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan dari kanan. Allah berfirman, untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Mendengar firman Allah, iblis makin benci kepada Adam. Kemudian dia mencari kelemahan Adam dan akhirnya menemukannya, yaitu nafsu. Jika manusia cenderung menurunkan hawa nafsunya, maka mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok yang nantinya diperlukan untuk mengatur dan memelihara bumi. Kepada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Berfirman Allah kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh takzim. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu, firman Allah. Adam kemudian menyebut nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum, mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat semakin mengagungkan Allah. Mereka juga semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah menempatkan Adam di tempat yang nyaman, yaitu surga. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan taman-taman. Tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan.